Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Safe House, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang agen CIA junior bernama Matt Weston direkrut sebagai pengurus di Safe House atau bisa dibilang rumah aman milik CIA di Cape Town, Afrika Selatan. Dia menelpon mentor sekaligus atasannya yang bernama David Barlow untuk memindahkannya ke Perancis dengan tujuan supaya dia bisa dekat dengan pacarnya yang bernama Anna yang merupakan mahasiswa kedokteran Perancis yang akan kembali ke Perancis. Sekedar informasi, Anna ini nggak tahu dengan pekerjaan Matt karena Matt selalu merahasiakannya demi keselamatan Anna sendiri. Nah, permintaan Matt ditolak oleh Barlow karena dia dianggap belum memenuhi syarat. Hal ini membuat Matt menjadi kesal karena safe house yang dia jaga gak pernah kedatangan tamu sekalipun. Tetapi Barlow mencoba untuk mengerti dan berusaha menangani masalah Matt secepatnya. Sementara itu, Tobin Frost, seorang mantan agen CIA yang telah menjadi penjahat internasional, memperoleh sebuah chip berisi file rahasia dari agen MI6 bernama Wade. Tiba-tiba, sebuah kelompok misterius yang dipimpin pria bernama Vargas membunuh Wade dan mencoba untuk mengejar Frost. Kemudian terjadilah kejar-kejaran yang seru di Cape Town, di mana Frost sempat menghindar dengan cara menyatu dengan kerumunan demo dan menembakkan pistol di pasar, supaya orang-orang pun panik membuat Vargas kesusahan untuk mengejarnya. Meskipun begitu, Vargas berhasil menemukan dan membuat Frost terpojok, yang akhirnya membuat Frost memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke kedutaan Amerika Serikat demi menghindari Vargas. Kedutaan menelpon CIA untuk memberitahu tentang Frost. Lalu mereka memutuskan kalau Frost akan dibawa ke safe house untuk diinterogasi sebelum dikirim kembali ke Amerika Serikat. Mendengar hal ini, Matt pun menjadi senang sekaligus tegang karena meskipun mendapat tamu pertamanya, dia diberitahu kalau tamunya ini sangat penting. Frost dibawa masuk ke safe house milik Matt oleh tim yang dipimpin oleh Daniel Kiefer. Dan di sana, Daniel menginterogasi Frost yang terus nggak mau memberikan informasi apapun. Bahkan, dia lebih memilih disiksa dengan handuk yang dikasih air daripada membeberkan informasi. Nah, tiba-tiba lampu safe house mati dan anak buah Vargas menyerbu tempat itu, membunuh semua orang hingga tersisa Matt dan juga Frost. Frost membujuk Matt yang ketakutan dengan berkata kalau pengurus safe house harus bertanggung jawab atas tamunya. Karena itu, Matt memutuskan untuk membawa pergi Frost yang diborgol tanpa ketahuan oleh Vargas. Merasa kebingungan sekaligus takut, Matt menghubungi Barlow dan juga Catherine, yaitu agen yang menyuruh Daniel untuk menginterogasi Frost. Catherine menyuruh Matt untuk diam di tempat aman dan menunggu instruksi lebih lanjut. Nah, selagi menunggu, Matt yang terlihat kebingungan mulai dicuci otak oleh Frost yang mengatakan kalau ada orang dalam CIA yang memberitahu lokasi mereka kepada Vargas, dan jika ada yang terjadi apa-apa dengannya, Matt lah yang akan disalahkan. Matt mencoba untuk tidak terpengaruh dengan omongan Frost, lalu menghubungi Anna, menyuruhnya untuk meninggalkan rumah dan tinggal di rumah teman-temannya, karena Matt takut akan keselamatan pacarnya tersebut. Kemudian Barlow memberitahu Matt untuk pergi ke stadion Cape Town di mana dia mengambil perangkat GPS yang berisi lokasi safe house lain. Tetapi di stadion, Frost membuat keributan untuk menarik perhatian dan menipu polisi stadion yang akhirnya memisahkan dan menahan keduanya. Matt terus mengejar Frost sampai akhirnya sampai ke sebuah gang, di mana Frost menonjok, melucuti senjata, dan menodongkan senjatanya ke Matt. Frost kemudian menakuti dengan menembak tembok di samping kepala Matt, lalu mengatakan kalau dia hanya membunuh orang profesional, lalu pergi. Setelah Matt mengabari kalau dia kehilangan Frost dan menembak seorang polisi, Catherine memerintahkan Matt untuk mengunjungi kedutaan Amerika terdekat untuk ditanyai. Di sini juga, Direktur CIA bernama Whitford mengatakan kepadanya kalau dia nggak perlu ngejar Frost lagi. Nah, mendengar perkataan itu, Matt merasakan ada sesuatu yang janggal. Jadi, dia memutuskan untuk pergi untuk mencari Frost sendiri.
Sementara itu, ditugaskan oleh Whitford, Barlow dan Catherine pergi ke Afrika Selatan untuk mencari Frost, yang mana di dalam perjalanan, Catherine menuduh Matt telah bekerja sama dengan Frost, yang mana langsung dibantah oleh Barlow. Di sisi lain, Matt mengunjungi Anna yang telah bersiap naik kereta ke Paris dan akhirnya mengakui kalau dia selama ini bekerja untuk CIA. Matt menyuruh Anna untuk mengatakan kepada siapapun yang bertanya kalau mereka udah putus dari seminggu yang lalu. Ini demi keselamatan Anna sendiri. Nah, Anna pun marah. Tetapi karena Matt terus mendesaknya untuk pergi, dia pun pergi naik kereta. Matt kemudian berhasil melacak Frost di sebuah kota kumuh, di mana Frost bertemu dengan Carlos Villar yang merupakan seorang teman lama sekaligus pemalsu dokumen. Di sini Carlos memberi Frost paspor sekaligus menyarankan agar dia meninggalkan kehidupan kriminalnya. Tiba-tiba tim Vargas datang dan menyerang, membunuh Carlos dan juga keluarganya. Tetapi untungnya Matt berhasil membantu Frost kabur. Mereka berdua kemudian berhasil membunuh beberapa anak buah Vargas dan menginterogasi salah satunya yang mengungkapkan kalau Vargas bekerja untuk CIA. Mereka lalu masuk ke toko obat untuk membalut luka mereka, lalu berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Matt pun akhirnya membawa Frost ke safe house yang Barlow suruh. Nah, safe house ini berada di tempat terpencil yang diurus oleh pria bernama Keller. Sesampainya di sana, Matt selalu berjaga-jaga, jadi dia terus menodongkan senjatanya kepada Keller. Setelah Frost diborgol di salah satu kamar dan Matt pergi mengambil kopi, tiba-tiba Keller menyerangnya. Lalu terjadilah perkelahian yang seru. Di perkelahian seru ini, Matt ditusuk di bagian perut oleh Keller. Tetapi dia kemudian berhasil membunuh Keller dengan mematahkan lehernya. Matt yang terluka parah memutuskan untuk membebaskan Frost. Dan Frost di sini mengungkapkan kalau chip yang dia pegang berisi bukti korupsi dan penyuapan yang melibatkan CIA, MI6, dan badan intelijen lainnya yang dikumpulkan dari laporan yang telah dikumpulkan dari lama oleh intelijen Israel. Frost kemudian meninggalkan Matt yang pingsan karena kehilangan darah. Sementara itu, Barlow dan Catherine tiba di Afrika Selatan. Dan di sini, Catherine memberitahu Barlow tentang keberadaan chip yang mereka cari. Nah, tiba-tiba Barlow membunuh Catherine lalu pergi ke safe house tempat Matt berada. Barlow duduk di samping Matt yang baru terbangun dari pingsannya, lalu mengungkapkan kalau chip yang dipegang Frost berisikan bukti yang memberatkan dirinya dan juga badan intelijen lain. Lalu memaksa Matt untuk berbohong tentang apa yang telah terjadi. Di sini juga terungkap kalau Barlow adalah orang yang menyewa Vargas. Frost tiba-tiba kembali ke safe house dan langsung membunuh Vargas. Dia kemudian bersiap untuk membawa Matt pergi, tetapi kemudian dia ditembak oleh Barlow. Nah, di saat Barlow ingin membunuh Frost, Matt mengambil pistol lalu menembak Barlow, dan Barlow pun mati. Frost yang sekarat karena luka tembak mempercayai dan menyerahkan chip kepada Matt, sebelum akhirnya dia meninggal. Setelah kembali ke Amerika Serikat dan pulih, Matt ditanyai oleh Whitford tentang keberadaan chipnya. Whitford juga mengatakan kalau siapapun yang memegang chip tersebut akan menjadi musuh dari Badan Intelijen Dunia. Di saat pergi ini, Matt menyebarkan isi chip ke media melalui handphonenya, di mana banyak terungkap nama-nama orang yang korupsi dari berbagai badan intelijen, termasuk Whitford. Di adegan akhir film, Matt pergi ke Paris dan melihat Anna sedang duduk di sebuah kafe di Paris, di mana Matt mengiriminya sebuah catatan. Anna kemudian membaca catatan tersebut lalu melihat Matt yang ada di seberang jalan, yang gak lama kemudian pergi. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Safe House. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.
Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gua selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.